pada hari Sabtu Imam, ketika selesai Ekaristi, ada yang kemudian mengatakan pada saya, Romo, tadi lupa mendoakan untuk para imam. Imam yang ditabiskan adalah manusia dengan segala kerapuhannya, manusia dengan segala kelemahannya. Yesus mengatakan pada para murid, panenan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah pada yang punya panenan, agar mengirimkan pekerja-pekerja untuk panenan itu. Seminari menjadi tempat di mana para calon imam dipersiapkan untuk karya perutusan. Namun dari pengalaman-pengalaman yang ada, sekalipun yang masuk ke seminari itu banyak, yang kemudian menjadi imam, tidak jarang ada yang hanya separuhnya saja, hanya sepertiganya saja, hanya seperempatnya saja, dan sebagainya. Yesus, Kau menantikan jawaban atas panggilan membantu di kebun anggur penuh tuaian yang subur bagi umat pilihan-Mu, ya Yesus, terima diriku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Bapak Ibu, Bruder, Suster, sahabat muda, remaja, dan anak-anak dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkat dalam. Hari ini pada hari Sabtu Advent yang pertama, sekaligus juga merupakan hari Sabtu Imam. Kita berdoa untuk para imam, para calon imam. Kita juga berdoa untuk para bruder, para suster, calon bruder. Semoga Tuhan senantiasa menambahkan benih-benih panggilan untuk gerejanya. Dalam Ekaristi pada pagi hari ini, kita diajak berdoa, mohon anugerah kesehatan untuk siapa saja yang menderita sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya sendiri. Semoga proses pemilihan pengurus dewan pastoral paroki dengan segala kelengkapannya, juga prodiakon paroki di paroki kita senantiasa dalam penyertaan Allah. Kita juga memohon ke hadapan Tuhan, semoga para imam, bruder, suster dengan aneka macam karya senantiasa terus-menerus mengutamakan arus mewartakan kerajaan Allah, bukan dirinya sendiri. Marilah kita memeriksa hati kita masing-masing, menyesali segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para Bapak Ibu, Bruder, Suster, sahabat muda, remaja, dan anak-anak dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat dalam. Semalam sesudah perayaan Ekaristi hari Jumat pertama yang dilanjutkan dengan adorasi, Ketua Lingkungan dari Lingkungan Fransiskus Xaverius Pandes menemui saya dan menyampaikan, Romo,
kami ingin mengadakan perayaan Ekaristi di makam Pandes. Di tempat itu, yakni makam Ngendegan, lingkungan Pandes, dibaringkan salah seorang imam yang makamnya direhab oleh kita sekalian dengan aneka macam dukungan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dikatakan kami ingin mengadakan perayaan Ekaristi di makam Ngendegan lingkungan Pandes itu. Kiranya di dalam kesempatan itu doa-doa yang ditujukan untuk imam yang dimakamkan di situ juga yang akan dihaturkan di hadapan Allah. Hari ini adalah hari Sabtu Imam. Bukan hanya para imam yang sudah mendahului kita saja yang membutuhkan doa-doa dari kita sekalian, tetapi mereka yang masih berkarya pun juga membutuhkan doa-doa dari panjenengan semua. Mengapa? Karena bagaimanapun juga seorang imam adalah manusia biasa dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangannya. Maka pada hari Sabtu Imam ini, dalam perayaan Ekaristi ini, kita pun nanti juga berdoa untuk para imam karena sempat waktu kita berekaristi pada hari Sabtu Imam, ketika selesai Ekaristi, ada yang kemudian mengatakan pada saya, Romo, tadi lupa mendoakan untuk para imam. Imam yang ditabiskan adalah manusia dengan segala kerapuhannya, manusia dengan segala kelemahannya. Yesus mengatakan pada para murid, panenan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah pada yang punya panenan, agar mengirimkan pekerja-pekerja untuk panenan itu. Seminari menjadi tempat di mana para calon imam dipersiapkan untuk karya perutusan. Namun dari pengalaman-pengalaman yang ada, sekalipun yang masuk ke seminari itu banyak, yang kemudian menjadi imam, tidak jarang ada yang hanya separuhnya saja, hanya sepertiganya saja, hanya seperempatnya saja, dan sebagainya. Justru karena itulah, maka kita diajak untuk terus-menerus memohon ke hadapan Tuhan, Sang Pemilik panenan, agar Allah mengirimkan calon-calon pekerja untuk kebun anggurnya yang selalu siap untuk dipanen. Mari kita mohon agar keluarga-keluarga muda di paroki kita, keluarga-keluarga yang masih mempunyai anak-anak muda, terbuka juga untuk menerima tawaran Allah ini, untuk memberikan anak-anaknya untuk mengikuti panggilan Tuhan. Kita juga berdoa untuk para suster bruder dengan segala aneka macam karya. Semoga mereka yang mengalami kelelahan, kepenatan, kebosanan dalam menjalani karya
tetap dikuatkan, dikobarkan kembali semangat api panggilan, sehingga dengan demikian juga melalui kerapuan kelemahan yang ada pada masing-masing, mengusahakan untuk setia pada Dia sampai ajal menjemput. Kita membutuhkan imam-imam yang setia dalam pelayanan. Kita membutuhkan para bruder, para suster yang setia dalam pelayanan. Sekalipun pelayanan-pelayanan yang dilakukan itu adalah pelayanan-pelayanan yang tersembunyi, seperti di seputaran dapur komunitas, ini pelayanan yang tersembunyi. Di seputar ruang rekreasi komunitas, ini juga bagian dari pelayanan tersembunyi. Semoga melalui doa-doa yang kita haturkan, mereka yang sedang mengalami kepenatan, letih lesu dalam pelayanan, baik sebagai imam, bruder, suster, Allah kembali mengobarkan api panggilan, sehingga dengan demikian juga mengusahakan untuk setia sampai ajal menjemputnya. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hati kudus Tuhan Yesus, Santa Perawan Maria Bunda Kristus, Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, Santa orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama saja, kianan apa saja dengan pandemi Corona. Para pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, kianan apa saja dengan tengah pandemi Corona. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi kita ditus wartakan belas kasih Allah. Amin.